Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everybody, saya Mutiara Emma, NIM 0704 2020-2027, kelas Biologi 1, Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sumatera Utara. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah struktur hewan dengan dosen pengampu Ibu Syukria MPD. Gimana? Apa semuanya sudah makan? Sudah? Bagi yang belum, jangan lupa makan ya. Pernahkah kalian berpikir apa yang terjadi di dalam perut kita ketika kita sedang makan atau minum? Nah, simak penjelasan berikut ini. Diawali ketika makanan masuk ke dalam mulut kita. Ketika makanan masuk ke dalam mulut, maka makanan akan dibasahi oleh air liur atau yang biasanya kita sebut juga dengan saliva. Nah, di dalam rongga mulut terdapat lidah yang berperan dalam penghalusan makanan ketika makanan masuk ke dalam mulut. Lidah merupakan massa otot rangka yang ditutupi oleh membran mukosa. Lalu, apakah betul kita mengecap rasa di area tertentu? Di lidah terdapat banyak tonjolan-tonjolan yang disebut dengan papila. Papila tersebut mengandung taste bud atau kucuk kecap. Di dalam taste bud itu ada sel-sel reseptor yang bertugas menerima stimulus kimia dari molekul makanan yang larut. Yang pertama ada papila filiformis, berbentuk kerucut, memanjang, dan memiliki banyak lapisan tanduk. Jumlahnya paling banyak. Yang kedua ada papila fuiformis, berbentuk seperti jamur, sedikit bertanduk, dan jumlahnya tidak terlalu banyak. Yang ketiga ada papila foliata, terdiri atas rigi dan alur paralel pada permukaan lidah. Yang terakhir ada papila volata, berjumlah paling sedikit dan merupakan papila terbesar di lidah, serta memiliki lebih dari separuh kucuk kecap pada lidah manusia loh, dengan diameter 1-3 mm. Nah, itu sebabnya mengapa pangkal belakang lidah kita mengecap rasa pahit, bagian pinggir rasa asam dan asin, dan bagian depan terasa manis. Lalu, siapa yang bertugas untuk menghaluskan makanan? Ya, gigi. Gigi bekerja sama dengan lidah untuk menghaluskan makanan. Pada orang dewasa terdapat 32 gigi permanen. 20 dari gigi permanen ini berasal dari gigi desidua atau biasa kita sebut juga dengan gigi susu, yang nantinya akan lepas. Nah, kalau dilihat dengan sekilas, gigi hanya terlihat bagian yang putih saja ya. Tetapi gigi memiliki struktur, yaitu yang pertama ada bagian enamel, yaitu bagian terluar gigi yang berwarna putih. Enamel terbentuk dari kalsium dan fosfat
yang fungsinya sebagai lapisan pelindung pada gigi. Yang kedua ada bagian dentin, merupakan lapisan di bawah gigi dan berwarna kekuningan. Itu sebabnya gigi tampak kelihatan kuning, karena ketika lapisan enamel terkikis, dentin akan terekspos sehingga gigi akan terlihat kuning. Lapisan dentin memiliki rongga kecil yang berisi saraf dan pembuluh darah. Lalu, mengapa terjadi rasa nyeri ketika kita memakan makanan atau minuman yang dingin dan pedas? Itu karena lapisan dentin yang terbuka dan berkontak dengan saraf gigi. Yang ketiga ada bagian pulpa atau rongga gigi. Pulpa terletak di pusat gigi, berisi jaringan pembuluh darah dan jaringan saraf. Pulpa berfungsi untuk membentuk dentin serta mengirimkan sinyal mengenai sensasi panas, dingin, atau sakit. Yang keempat ada bagian cementum. Bagian cementum merupakan lapisan yang paling kuat yang melapisi akar gigi dan berbatasan langsung dengan tulang rahang. Selama ini kita hanya menganggap bahwa semua gigi memiliki fungsi yang sama. Ternyata berbeda-beda loh. Yang pertama ada gigi seri depan. Letaknya di depan, berjumlah 4 di atas dan di bawah. Fungsinya untuk menggigit makanan. Yang kedua ada gigi taring. Menggapit gigi seri, berjumlah 2 di atas dan 2 di bawah. Fungsinya untuk mengoyak atau merobek makanan. Yang ketiga ada gigi geraham depan atau disebut juga dengan premolar. Menggapit gigi taring dan geraham depan. Jumlahnya 4 di atas dan 4 di bawah. Berfungsi untuk menghancurkan dan mengunyah makanan. Yang keempat ada gigi geraham belakang atau disebut juga dengan molar. Terletak di bagian belakang geraham depan, berfungsi sebagai penghalus makanan. Kalau begitu, makanan sudah menjadi halus dong. Makanan yang sudah halus itu akan menuju ke esofagus atau yang kita kenal dengan kerongkongan. Esofagus merupakan saluran berotot dengan panjang sekitar 25 cm. Fungsi esofagus yaitu untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Di saluran ini terdapat otot-otot khusus yang menyerupai katup, disebut dengan lower esophageal sphincter. Katup ini berfungsi untuk memastikan makanan atau minuman yang sudah mencapai lambung tidak kembali naik ke kerongkongan ataupun ke mulut. Setelah melewati esofagus, maka makanan akan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung tersebut terjadi pengadukan makanan. Makanan akan bercampur dengan asam lambung. Nah, jadi di dalam lambung terdapat asam lambung atau disebut juga dengan asam kloida.
Asam kloida ini berfungsi untuk membunuh kuman-kuman yang masuk dan akhirnya akan melindungi diri kita dari kuman-kuman tersebut. Kemudian, dengan asam ini juga, enzim-enzim dapat bekerja dengan baik. Jadi, ada enzim yang namanya enzim pepsid, bertugas untuk mengubah protein menjadi peptan. Ada enzim renin yang bertugas mengubah kaseinogen menjadi kasein. Yang ketiga, ada enzim lipase, mengubah lemak menjadi asam lemak. Nah, jadi ia memecah menjadi lebih sederhana untuk dapat diproses lebih lanjut. Tingkat keasaman pada lambung kita yaitu berkisar 1,5 sampai 3,5. Letak lambung manusia berada di sebelah kiri perut. Lambung terhubung dengan saluran di setiap ujungnya. Ujung atas lambung terhubung dengan esofagus. Sementara itu, bagian bawah lambung terhubung dengan usus halus. Nah, struktur lambung terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada bagian kardia, merupakan bagian teratas lambung yang berbatasan langsung dengan esofagus. Makanan yang sudah dihaluskan melalui kerongkongan akan melewati area ini sebelum dicerna oleh bagian tengah lambung. Di sisi lain, area pertemuan antara kerongkongan dengan lambung dikenal sebagai persimpangan gastroesofagus atau GE. Pada ujung kardia terdapat sphincter kardia, yaitu otot-otot yang berbentuk cincin untuk mencegah asam lambung naik ke kerongkongan. Yang kedua ada bagian fundus. Setelah melewati kardia, maka makanan akan bergerak menuju fundus. Fundus merupakan bagian atas lambung yang melengkung dan berada tepat di bawah diafragma. Pada bagian ini, makanan mulai mengalami proses pencernaan dan pencampuran dengan enzim. Yang ketiga ada badan lambung. Adalah bagian lambung yang memiliki fungsi paling penting. Pasalnya, badan lambung adalah tempat makanan dicerna, dicampurkan dengan enzim sehingga diproses menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan kim. Yang keempat ada antrum atau antrum pylorus, merupakan bagian paling bawah dari lambung. Bentuk antrum yang melengkung memungkinkannya menampung kim sebelum disalurkan ke usus halus. Yang kelima ada bagian pylorus, merupakan bagian paling akhir dari lambung, berhubungan langsung dengan usus halus. Pylorus terdiri dari sphincter pylorus, yaitu otot berbentuk cincin yang bekerja sebagai katup, seperti sphincter kardia tadi. Fungsi sphincter pylorus adalah mengatur keluarnya kim dari lambung menuju bagian awal usus halus atau usus duodenum. Bagian dari lambung ini juga berfungsi mencegah kim
yang sudah menuju ke usus halus tadi agar tidak bergerak kembali ke lambung. Lalu, apa yang terjadi pada lambung? Apakah lambung tidak rusak atau robek dengan adanya asam lambung? Jawabannya tidak, karena lapisan-lapisan yang terdapat pada dinding lambung. Yang pertama ada mukosa atau selaput lendir, merupakan lapisan terdalam lambung yang bekerja langsung dengan makanan yang tengah dicernanya. Jika lambung kosong, lapisan mukosa akan mengerut, sehingga bentuknya berubah menyerupai gerigi alias rugae. Sebaliknya, kurage akan menjadi lebih pipih karena lambung penuh dengan makanan. Selama pencernaan, lapisan mukosa ini menghasilkan dua zat pencernaan, yaitu asam kloida dan pepsid, untuk memecah protein menjadi bagian kecil yang disebut pepton. Di sana dulu. Yang kedua ada bagian submukosa, merupakan lapisan lambung yang terdiri dari jaringan ikat, jaringan penyusut. Lapisan submukosa lambung mengandung sel-sel saraf, pembuluh getah bening, dan pembuluh darah dengan fungsi menyalurkan nutrisi menuju lambung. Ya Allah. Yang ketiga ada muscularis externa, merupakan lapisan lambung yang menutupi lapisan submukosa. Bagian ini tersusun dari atas 3 lapisan, yaitu lapisan otot melingkar, memanjang, serta menyerong, yang membantu proses pencernaan di dalam lambung. Otot lapisan muscularis externa memanjang dan memendek sehingga menghasilkan gerakan bergelombang yang disebut dengan gerakan peristaltik. Gerakan ini menyebabkan makanan tergiling dan teraduk hingga menjadi bubur halus yang dikenal dengan kim. Ada serosa atau fiskular peritoneum, merupakan lapisan paling luar dari lambung. Fungsi lapisan ini adalah mengurangi gaya gesekan antara lambung dengan berbagai organ lain di sekitar sistem pencernaan. Apabila kita mengamatinya dengan mikroskop, lapisan lambung tampak dipenuhi dengan lubang-lubang kecil yang disebut dengan gastric pits. Nah, lubang-lubang ini adalah tempat keluarnya asam lambung, enzim, dan hormon yang diproduksi sel kelenjar lambung. Sel kelenjar lambung ada banyak. Yang pertama ada sel mukosa yang menghasilkan lendir akali sebagai pelindung sel lambung dari tekanan dan asam lambung yang berlebih. Yang kedua ada sel parietal yang memproduksi asam kloida atau yang disebut juga dengan asam lambung. Yang ketiga ada sel Chief yang menghasilkan enzim pepsid untuk memecah protein, dan sel G yang memproduksi hormon gastrin sebagai perangsang aktivitas lambung dan produksi asam lambung. Gimana? Sangat panjang bukan proses pencernaan yang terjadi dalam
tubuh kita. Tapi belum selesai loh. Selanjutnya Kim akan masuk ke dalam usus halus. Sebelum memahami fungsi usus halus, alangkah lebih baiknya mengetahui dahulu anatomi dari usus halus. Nah, usus halus ini terbentuk seperti tabung panjang yang berliku yang terletak di antara lambung dan usus besar. Pada orang dewasa, usus halus memiliki panjang hampir 6 meter. Alasan usus ini disebut sebagai usus kecil adalah karena diameternya yang kecil dari usus besar atau kolon, yaitu kira-kira 2-5 cm. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum. Mengapa dikatakan usus 12 jari? Karena panjangnya sekitar 12 jari kita apabila disusun. Ini adalah bagian terpendek dari usus halus yang memiliki panjang hanya 25-38 cm. Duodenum berfungsi untuk mengambil makanan yang sudah atau tengah dicerna dari perut melalui pilorus, yaitu katup yang membuka dan menutup yang memungkinkan makanan lewat dari perut ke usus halus dan melanjutkan proses pencernaan. Duodenum menggunakan empedu dari kantong empedu, hati, dan pankreas untuk membantu pencernaan makanan. Yang kedua ada usus kosong atau jejunum. Jejunum adalah bagian tengah dari usus kecil yang terletak di antara usus 12 jari atau duodenum dan ileum. Di jejunum, makanan diproses secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim yang dihasilkan oleh usus halus, lalu dibawa dengan cepat dengan kontraksi otot seperti gelombang menuju ke ileum. Nah, bagian yang terakhir ini adalah bagian terpanjang dari usus halus, yaitu ileum. Ileum adalah tempat sebagian besar nutrisi dari makanan diserap sebelum dorong ke usus besar. Nah, setelah nutrisi makanan diserap oleh usus halus, maka sisanya akan masuk ke dalam usus bersama-sama dengan air dan mineral. Usus besar sendiri dibagi menjadi 4 bagian utama, dan keempat bagian usus besar ini memiliki fungsi yang berbeda-beda pula. Yang pertama ada bagian sekung. Bagian ini berbentuk seperti kantong yang menghubungkan bagian akhir usus kecil dengan usus besar. Fungsi bagian ini adalah membantu penyerapan kembali nutrisi dari sisa air dari Kim, yaitu sisa makanan berbentuk bubur cair dari usus kecil yang masuk ke dalam sekung. Yang kedua ada bagian kolon. Kolon adalah bagian terpanjang dari usus besar dan ia terdiri atas 4 bagian, yaitu bagian ascendent, kanan rongga perut, transversum, melintang dari kanan ke kiri di bagian atas rongga perut, descendant, kiri rongga perut, dan sigmoid, bagian yang terhubung dengan rektum. Kolon memiliki fungsi untuk mencampur Kim dengan enzim pada saluran cerna. Campuran ini akan membentuk tinja yang nantinya akan dikeluarkan oleh tubuh. Rektum.
Rektum adalah bagian dari usus besar yang terhubung dengan kolon sigmoid. Fungsi usus besar pada bagian ini adalah menerima dan menyimpan limbah dari kolon. Penyimpanan terjadi selama menunggu waktu tubuh untuk mengeluarkan limbah tersebut melalui anus. Proses pengeluaran limbah dari tubuh terjadi ketika otak menerima rangsangan sehingga menghasilkan sinyal kapan limbah, gas, atau tinja harus dikeluarkan dari tubuh. Bagian paling akhir atau ujung dari usus besar adalah anus. Saat rektum sudah penuh terisi dengan tinja, siap dikeluarkan. Disinilah anus mengambil peran. Tinja atau kotoran akan dikeluarkan melalui anus dan ditandai dengan sensasi mulas serta dorongan untuk buang air besar. Dalam kondisi normal, proses pengolahan dan pencernaan makanan membutuhkan waktu sampai akhirnya menjadi tinja dan bisa dikeluarkan dari tubuh. Kini kamu sudah paham betapa pentingnya fungsi usus besar bagi manusia. Oleh karena itu, pastikan untuk selalu menjaga kesehatan organ pencernaan kita. Salah satunya adalah dengan selalu mengkonsumsi makanan yang sehat dan banyak mengandung serat. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai sistem pencernaan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.